Bab 5 Apartemen Utama Gedung Pertama. Begitu dia melewati pintu, Dominic terkejut. Seperti yang diharapkan dari apartemen utama yang bergengsi, dekorasinya sangat mewah. Dia berjalan ke jendela setinggi 10 kaki setinggi langit-langit, yang tingginya lebih dari 30 kaki. Melihat pemandangan di hadapannya, rasanya seperti berada di puncak gunung yang menghadap ke hamparan alam yang luas. Pak Lewis, ini adalah apartemen lantai 1 yang sangat didambakan. Jendela dari lantai ke langit-langit di depan Anda terbuat dari kaca anti peluru yang diimpor dari luar negeri. Tebalnya 4 inci dan tidak bisa diledakkan oleh peluru kendali biasa. Selain itu, sangat transparan, membiarkan sinar matahari masuk. Nilai jendela ini saja lebih dari 1,5 juta dolar. Ada juga lampu gantung indah di atas kepala Anda yang diimpor dan dapat dikontrol untuk menampilkan lebih dari 10 lampu. Ini dapur. Ini kamar tidurnya. Inilah pelajarannya. Ini gudang anggur. Ini kamar kecil. Ini adalah ruang tamu. Ini adalah ruang hiburan. Selanjutnya, keduanya pergi ke lantai ke-38. Ada kolam renang dalam ruangan di sini. Airnya diganti secara teratur setiap pagi dan diganti dengan air yang disterilkan, bisa diminum. Setelah mengatakan itu, Jesse menyendok air ke dalam mulutnya dan menyesapnya untuk menunjukkan bahwa airnya sangat bersih. Lebih dari 1 jam telah berlalu sejak mereka berdua memulai tur ini. Ketika mereka selesai melihat apartemen, Jesse berkata kepada Dominic, "Tuan Lewis, silakan kembali ke kantor penjualan dan istirahat. Saya akan segera ke sana setelah saya membersihkan tempat ini." Jesse mengambil handuk, bersiap untuk membersihkan lantai sendiri. Tidak perlu menghapusnya. "Saya akan membeli rumah ini." Saat mendengar kata-kata Dominic, tangan Jesse gemetar. "Mister, Tuan Lewis, apa yang baru saja Anda katakan? Aku bilang kamu tidak perlu menghapusnya. Aku ingin rumah ini. Betulkah?" "Tentu saja." Dominic menjawab dengan pasti. "Terima kasih. Tuan Lewis, haruskah kita menjalankan kontraknya sekarang?" Jesse bertanya dengan penuh semangat. "Tentu." Keduanya kembali ke lobi penjualan. Sepanjang jalan, Jesse dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah Dominic benar-benar akan membeli rumah ini? Dia telah menghitung bahwa rumah ini bernilai 60 juta dolar, dan komisi yang dia dapat adalah 0,6 juta dolar. Dia belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidupnya. Dengan jumlah ini, dia bisa membeli 10 rumah di kampung halamannya. Faktanya, hanya agen seperti Jesse yang datang dari kota kecil dan baru saja bergabung dengan bisnis tersebut yang akan mempercayai kata-kata Dominic. Jika memang orang lain, mereka tidak akan melakukannya. Dia tampak seperti pecundang dan kecil kemungkinannya dia mampu membeli 60 juta. Mereka tidak akan mempercayainya. Tentu saja, mereka tidak akan membuang waktu membawa Dominic untuk melihat tempat itu. Setelah kembali ke lobi penjualan, Jesse menyibukkan diri dengan mempersiapkan kontrak dan menelpon manajernya yang dengan cepat tiba dengan penghubung keuangan. Pada saat semua kontrak ditandatangani, hari sudah malam. Namun, belum ada karyawan agen yang pergi. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Jesse benar-benar menjual apartemen utama gedung itu. Baru setelah Dominic membayar, mereka harus menerima kenyataan itu. 0,6 juta dolar adalah jumlah uang yang sangat besar. Baru saja, Dominic berdiri di aula, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Jika ada orang lain yang menghiburnya, 0,6 juta dolar akan diberikan kepada mereka. Lance ingin menampar dirinya sendiri. 0,6 juta dolar. Tahun lalu, untuk menjual rumah senilai 100.000 dolar, dia telah menemani seorang pria kaya lemak selama sebulan agar dia menandatangani kontrak. Sangat menjijikan baginya untuk menghiburnya selama sebulan hanya untuk mendapatkan 100.000 dolar. Namun, Jesse memperoleh 0,6 juta hanya dalam waktu setengah hari yang membuatnya putus asa.
Dominic meninggalkan J International Residence dan menelepon Sharon. Setelah mereka makan malam di hotel dan menghabiskan lebih dari $1.000 untuk membeli ponsel baru, dia membuang ponsel bekas aslinya ke tempat sampah. Apartemen utama sekarang menjadi rumah Dominic dan diperkirakan dia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Dia menelepon pengawas universitas dan meminta cuti sakit selama beberapa hari. Berita bahwa Dominic muntah darah telah menyebar ke seluruh universitas. Supervisornya secara alami tahu tentang itu, jadi dia setuju. Dominic tidak mau kuliah selama beberapa hari ke depan. Ketika dia kembali, pasti akan ada banyak orang yang menertawakannya. Ketika saya akan membeli mobil mewah besok, saya akan mengendarainya langsung kembali ke sekolah dan melihat siapa yang berani menertawakan saya. Anda, Sandra, melepaskan hubungan 3 tahun kami untuk sebuah tas seharga $1.500. Ketika saya berkendara kembali ke sekolah dengan mobil senilai ratusan juta dolar, Anda akan menyesalinya. F. Hickey. Berbaring di sofa kulit impor, Dominic merasa kehidupan orang kaya benar-benar nyaman. Dia melihat panel di depannya. Pemilik, Dominic. Saldo, 9,999,519,51,986,412 dolar. Konstitusi, 15 lemah tambah. Vitalitas, 28 biasa tambah. Keterampilan, menggunakan poin super kaya, Anda dapat menambah keterampilan Anda sesuai dengan itu. Poin super kaya, 4. Konstitusi, vitalitas, dan keterampilannya semuanya menunjukkan tanda plus setelah mereka. Bagaimanapun, dia sudah mengumpulkan 4 poin ekstra. Ia tak segan-segan memanfaatkan 4 poin kaya itu dalam konstitusinya. Kolom poin konstitusi langsung berubah dari 15 menjadi ke 19. Seketika, Dominic merasa hangat di tubuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tubuhnya lemah karena kekurangan gizi, tetapi sekarang jelas membaik. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Melihat dirinya sendiri, dia menemukan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Saya tidak percaya ini memiliki efek seperti itu. Jika saya menghabiskan lebih dari selusin dari mereka untuk ini, bukankah saya akan lebih hebat dari juara turnamen nasional? Dominic merasa hidupnya sangat cemerlang. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka WhatsApp, dan melihat bahwa 2 teman telah menambahkannya. Salah satunya adalah Sharon. Salah satunya adalah Jesse. Dominic menerima kedua permintaan tersebut. Setelah beberapa saat, Sharon mengirim pesan. Dominic, apakah kamu tertidur? Belum. Ada apa? Sharon, tidak bisakah aku mengirimimu pesan karena bosan? Tentu saja Anda bisa. Kenapa tidak? Saya sangat senang Anda mengirimi saya pesan. Mulutmu manis sekali. Minggu ini, aku sedang istirahat. Apakah kamu bebas? Saya ingin mengajak Anda berenang bersama saya. Membaca pesan itu, dia membayangkan Sharon mengenakan bikini dan langsung merasa terangsang. Sial, ini pasti upaya licik untuk merayunya. Bagaimana dia bisa menahan godaan gadis berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang ini? Dominic menemukan bahwa dia tidak bisa menahannya sama sekali. Jadi dia menjawab dengan pesan. Saya bebas, saya bebas. Jika Anda bertanya, bagaimana saya tidak punya waktu? Kalau begitu, ini kencan. Sampai jumpa di hari Minggu. Oke, Sharon. Selamat malam, Dominic. Selamat malam untukmu juga. Dominic sangat menantikan hari Minggu. Setelah menggulir di Instagram sebentar, dia lelah. Lingkaran sosialnya kecil dan sebagian besar temannya di WhatsApp adalah teman sekelasnya. Meskipun obrolan grupnya cukup ramai, dia jarang muncul di dalamnya. Selain itu, satu-satunya kontaknya adalah beberapa kerabat. Hanya beberapa teman sekamar yang mengiriminya pesan karena khawatir. Orang tua Dominic telah meninggal dunia ketika dia berusia kurang dari 10 tahun karena kecelakaan.
Dia telah tinggal bersama paman kedua sampai sekolah menengah. Pada awalnya, 3 pamannya berjuang untuk mendapatkan hak asuh atas dirinya. Pada saat itu, paman kedua dan bibi kedua sangat baik padanya. Dominic pernah berpikir bahwa meskipun orang tuanya pergi, paman kedua akan memberinya kehidupan yang baik, jadi dia memilih paman kedua pada akhirnya. Namun, setelah paman kedua menerima hak asuh atas dirinya, kehidupan Dominic menjadi sengsara. Begitu dia dewasa, dia menemukan bahwa apa yang mereka perjuangkan saat itu bukanlah hak asuh, tetapi kompensasi orang tuanya hampir $300.000. Sejak berusia 16 tahun, Dominic belum menerima 1 sen pun dari paman kedua. Jika bukan karena bibinya yang lebih muda dan lebih tua membantunya, dia akan putus sekolah. Pamannya seharusnya memberikan hampir $300.000 kepada Dominic ketika dia berusia 18 tahun, tetapi dia belum melihat 1 sen pun darinya. Bibi dan pamannya yang lain sering berbicara dengan paman kedua dan bibi tentang hal itu, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Uang itu ada di tangan pasangan itu, dan bibinya menuduh bahwa semua uang telah dihabiskan untuk Dominic. Dominic memperkirakan bahwa dia mungkin tidak menghabiskan lebih dari $800 selama bertahun-tahun. Pamannya hanya membayar uang sekolah di sekolah menengah pertama dan 1 atau 2 set pakaian dari pasar setiap tahun. Memikirkan hal ini, Dominic merasa hidupnya sangat mengerikan. Bab 6 Pemberian Hadiah. Setelah keluar dari WhatsApp, Dominic membuka TikTok. Menggulir video di TikTok adalah hobi favoritnya. Dia menemukan Sylvia, seorang TikToker yang dia ikuti, streaming. Dia dengan cepat mengklik. Dia telah mengikuti Sylvia selama lebih dari setahun, sejak streaming langsung pertamanya. Dalam hal ini, Dominic dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit penggemar pertamanya. Sejak itu, jumlah pengikutnya meningkat dari segelintir menjadi lebih dari 50.000. Kerumunan di ruang streaming juga melonjak dari beberapa orang menjadi selusin, lalu menjadi 2 atau 300 orang. Namun, Dominic tidak pernah membelikannya hadiah. Selama ini, dia hanya mendengarkan suaranya dan nyanyiannya. Kenyataannya, Sylvia bisa melakukan jauh lebih baik dengan kemampuan dan bakatnya. Namun, streaming langsungnya hanya menampilkan suaranya, dan dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Sulit untuk menikmati kesuksesan dengan format ini. Lagi pula, berapa banyak orang yang akan mendengarkan hanya untuk mendengarkan lagu? Terutama ketika banyak pria mengunjungi streaming langsung untuk para gadis. Oleh karena itu, meskipun suaranya sangat indah dan nyanyiannya sempurna, dia tidak terkenal. Untuk beberapa waktu, Dominic tidak menonton siaran langsung Sylvia karena kekhawatiran hubungannya dengan Sandra. Begitu dia memasuki arus, dia mendengar bahwa suara yang dikenalnya menyanyikan kegilaan mutlak. Anda tidak akan pernah mengerti rasa sakit yang saya alami untuk Anda. Mengapa saya harus memaksakan diri untuk mencintai kalian semua? Kamu memaksaku kembali. Aku memasang pertahananku. Menutup pintu dengan rapat, aku menghitung air mataku dalam diam. Saat lagu itu bergema di telinganya, mata Dominic menjadi basah dan berkilau. Untuk cinta yang serendah miliknya, pasti tidak ada akhir yang bahagia. Menjadi sim, membuatnya tidak memiliki apa-apa pada akhirnya. Setelah lagu selesai, hadiah terus mengalir dari penonton ke Sylvia. Namun, itu semua adalah hadiah kecil dari beberapa dolar hingga sedikit lebih dari selusin. Namun, tidak ada satupun yang lebih dari ke-15. Tetap saja, Sylvia berterima kasih kepada mereka secara individu dengan namanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebagai penyiar langsung yang tidak dikenal, dia bersyukur memiliki seseorang yang memberinya hadiah. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Xavier. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Percaya Diri. Terima kasih atas hadiahnya, Miss Xenia. Melihat keuangannya lebih dari stabil sekarang, Dominic merasa perlu membeli beberapa hadiah untuk streamer favoritnya.
Tanpa ragu, dia menambah 1,5 juta dolar ke akun TikTok ini. Dia mulai mengirim hadiah ke Sylvia. Sejak hadiah pertama, dia memilih yang termahal, bintang dunia. Sementara itu, Sylvia sibuk mengucapkan terima kasih kepada penonton. Dia bisa menerima ratusan hadiah setelah beberapa jam siaran langsung setiap hari. Dia benar-benar senang menerima pembayaran 15 atau 30 dolar untuk waktunya. Bukan karena dia menolak untuk memperlihatkan wajahnya, tetapi tidak nyaman baginya untuk melakukannya di asrama sekolah. Dia dan ketiga teman sekamarnya berpakaian sangat santai di asrama. Selain itu, sebagai siswa musik, dia tidak ingin penontonnya membeli hadiahnya berdasarkan penampilannya. Sebaliknya, dia ingin sorotan tertuju pada musiknya. Kadang, beberapa pria kaya akan mengirim pesan kepadanya meminta untuk bertemu dengannya, menjanjikan ketenarannya. Namun, dia menolak mereka. Entah bagaimana, dia merasa itu adalah transaksi. Meskipun dia kekurangan uang, dia tidak ingin menggunakan perdagangan ini. Tiba-tiba, Sylvia melihat kilatan cahaya yang menyilaukan di seluruh ruang streaming langsung. Apakah ini bintang dunia? Pikirnya. Selama tahun pengalamannya sebagai streamer, dia belum pernah menerima hadiah ini. Namun, dia pernah melihatnya di live streaming lain sebelumnya. Masing-masing memiliki label harga yang lumayan 300 dolar. Biasanya, dia hanya bisa mendapatkan jumlah itu dari streaming selama seminggu. Tapi hari ini, seseorang telah memberinya bintang dunia. Sebelum Sylvia bisa melihat nama dermawannya, pancaran cahaya kedua melintas. Lalu, ketiga kalinya. Keempat kalinya. Efek khusus bintang dunia membanjiri streaming langsung Sylvia terus-menerus. Liva streamer berbakat A Little Matchstick Sylvia, Star of the World X10. Liva streamer berbakat A Little Matchstick Sylvia, Star of the World X11. Liva streamer berbakat A Little Matchstick Sylvia, Star of the World X66. Ketika seseorang menghadiahkan bintang dunia lebih dari 66 kali berturut-turut, pemberitahuan akan muncul tidak hanya di ruang streaming langsung, tetapi juga di seluruh TikTok. Tiba-tiba, semua penonton menyaksikan seorang pria kaya di live streaming Sylvia. Apa-apaan ini? Seorang taipan dalam siaran langsung yang tidak diketahui? Saya perlu melihatnya. Tunggu aku. Aku akan pergi juga. Dalam beberapa saat, streaming langsung Sylvia dibanjiri penonton. Jumlah penonton meningkat dari 200 menjadi lebih dari 1000, dan jumlahnya terus meningkat. Terima kasih untuk bintang dunia, tongkat korak api kecil. Terima kasih. Moah, aku mencintaimu. Pada saat ini, Sylvia diliputi oleh kegembiraan dan kehilangan kata-kata. Namun, efek khusus tidak berhenti. Liva streamer berbakat A Little Matchstick Sylvia, Star of the World X. Liva streamer berbakat A Little Matchstick Sylvia, Star of the World X999. Liva streamer berbakat A Little Matchstick Sylvia, Star of the World X1314. Pada akhirnya, Dominic memberikan 1314 bintang dunia kepada Sylvia. Itu berhenti hanya karena dia sedikit lelah. Pada saat yang sama, streaming langsung Sylvia meledak di luar kendali. Jumlah penonton meledak menjadi lebih dari 100.000. Sialan, Tuan Korek Api itu gila. Tuan Matchstick, kamu luar biasa. Apakah Mr. Matchstick masih membutuhkan antek? Sylvia, di sisi lain, diperdaya. 1314 bintang dunia. Apa yang baru saja terjadi? Jika dia menukarnya dengan uang, itu berarti lebih dari 400.000 dolar. Jika dia mendapat setengahnya, dia akan mendapat 200.000. Dia memandang orang yang membanjiri dia dengan hadiah. Namanya A Little Matchstick. Dia telah mengikutinya sejak lama.
tetapi dia tidak pernah membelikannya hadiah. Jadi, dia tidak pernah menyangka dia akan memberinya begitu banyak sekaligus. Sylvia langsung mengirimkan pesan pribadi kepadanya. "Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Matchstick. Bisakah Anda menambahkan saya ke WhatsApp Anda?" Ketika Dominic melihat pesan pribadi Sylvia, dia memberikan nomor akun WhatsApp-nya. Dalam beberapa saat, yang terakhir menambahkannya, "Tuan Matchstick, terima kasih atas hadiahnya." "Sama-sama. Aku sangat malu karena tidak membeli hadiah setelah mendengarkan nyanyianmu begitu lama. Aku menebusnya hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Ketika saya punya waktu, saya akan bernyanyi hanya untuk Anda. Nama saya Sylvia Lyons. Siapa namamu?" "Dominic Lewis." Untuk sementara, keduanya mengobrol tentang beberapa hal sepele. Hampir 2 dari setiap 3 kalimat dari Sylvia adalah ucapan terima kasihnya kepada Dominic. Dominic berdiri di dekat jendela setinggi 10 kaki dari lantai ke langit, dan melihat pemandangan sungai pada malam hari. Jalanannya ramai, menawan, dan indah. Dia menggunakan ponselnya yang baru dibeli untuk mengambil beberapa bidikan pemandangan malam. Kemudian, dia mempostingnya di Instagram-nya. Judulnya, "Sungai ini masih indah." Biasanya, Dominic jarang mengupdate media sosialnya. Namun, karena suasana hatinya yang baik hari ini, dia tidak bisa menahannya. Setelah update media sosial, kelelahan akhirnya menyusulnya. Dia berbaring di tempat tidur king di kamar tidur selebar 13 kaki dan tertidur. Dia menikmati istirahatnya. Namun, kerumunan di TikTok masih gemetar karena kegirangan. Terutama pita-pita terkenal itu. Di daftar streamer terkenal ini yang berada di peringkat 1, 2, dan 3 membayar jutaan untuk streaming langsung mereka. Namun, perusahaan pengelola merekalah yang membuat itu. Mereka bahkan tidak mendapat 1 sen pun. Mereka hanya bisa mendapatkan uang dari orang-orang di belakang daftar. Beberapa saat yang lalu, streaming langsung beberapa streamer dengan mudah menghasilkan lebih dari 400.000. Selain itu, streamer yang tidak penting seperti dia tidak akan mendapat dukungan dari perusahaan pengelola. Oleh karena itu, pasti ada taipan kaya gila yang mendanai dia. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang kaya bersembunyi di antara massa? Tidak mengherankan, banyak dari mereka mulai meneliti aliran Sylvia. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka untuk memikat bidikan besar ini ke pihak mereka. Bab 7 Fungsi Bilah Keterampilan. Sylvia masih belum bisa tidur di ranjang asrama. Malam ini, ketiga teman sekamarnya pergi ke pesta perjodohan untuk bertemu anak laki-laki dari asrama lain. Dia telah memberikan alasan, mengatakan dia sedang tidak enak badan. Bahkan, dia jarang berpartisipasi dalam pesta seperti itu. Lagi pula, keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan 3 lainnya. Untuk mendukungnya di perguruan tinggi musik ini, keluarganya hampir bangkrut. Jadi, dia akan bergabung dengan mereka hanya jika dia tidak dapat menemukan alasan. Dia sekarang sangat senang karena dia tidak pergi bersama mereka. Jika tidak, dia akan melewatkan hadiah dari Mr. Matchstick. Dia telah mengirimkan hadiahnya senilai $400.000 sekaligus. Bahkan para penyiar langsung yang berpengaruh itu jarang mendapat kesempatan seperti itu, apalagi streamer sederhana seperti dia. Sebelum dia selesai, sebuah grup telah menghubunginya, mengklaim bahwa mereka ingin membuatnya kembali dan membantu meningkatkan popularitasnya, dan kemudian menghubungkannya dengan 2 streaming langsung terkenal untuk merangsang Mr. Matchstick. Berdasarkan pengeluaran besar taipan ini, dia mungkin akan memberinya hadiah puluhan juta dolar sekaligus. Kelompok itu tahu temperamen para taipan ini dengan sangat baik. Apa yang paling mereka pedulikan? Tentu saja, itu adalah reputasi. Mereka pasti tidak bisa kehilangan muka di depan pita favorit mereka sendiri. Selama kelompok itu memanfaatkan ini,
itu bisa membuat para Taipan ini terus-menerus mengirim hadiah. Tentu saja, satu-satunya tujuan mereka adalah merampas uang dari netizen. Tapi dia tidak bisa mendapatkan uangnya sendiri dan malah diminta untuk menyerahkan keuntungan dari netizen tersebut. Sylvia menolak lamaran tersebut karena dia tidak ingin menipu Dominic. Akhirnya, dia diancam oleh grup tersebut yang mengatakan dia tidak akan bisa melanjutkan karirnya. Sylvia tidak tahu apakah dia akan menyesal melakukan ini. Dia juga tidak tahu apakah Dominic baru saja melakukan apa yang dia lakukan secara mendadak. Selain itu, dia ingin mencari cara bagaimana menggunakan saham senilai $150.000 untuk memperbaiki kondisi keluarganya. Jadi, dia pasti akan kurang tidur malam itu. Di saat yang sama, Instagram Dominic agak riuh dan postingannya tentang pemandangan malam di atas sungai mendapat ratusan komentar. Itu karena dia telah mengambil foto dari sudut yang sempurna, di mana orang dapat dengan mudah menemukan bahwa foto itu diambil di sebuah rumah dari J International Residence. Tempat macam apa J International Residence itu? Itu adalah bangunan termahal di Sylvania dengan harga setidaknya $30.000 per halaman persegi, dan sebuah apartemen kecil di sana setidaknya berharga $8 juta. Dominic tiba-tiba bisa mengambil foto di sana. Komentar 1. Dominic, di mana Anda mencuri gambar ini? Ini dari sudut yang bagus. Komentar 2. Apakah Anda mengambil pekerjaan paruh waktu untuk bekerja setiap jam di sana? Bisakah Anda memberi saya pekerjaan di sana juga? Mungkin saya bisa berteman dengan orang kaya di sana. Komentar 3. Apakah Anda menemukan ibu gula? Apakah Anda punya trik? Saya juga tidak ingin bekerja keras. Komentar bervariasi, tetapi tidak ada yang mengatakan Dominic akan bisa membeli rumah di sana. Ketika Dominic bangun keesokan harinya, hari sudah larut pagi. Setelah bangun dan mandi, dia pergi ke jendela. Melihat pemandangan sungai, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Apa yang saya lakukan hari ini? Benar, saya ingin membeli mobil. Kemudian tiba-tiba terpikir oleh Dominic bahwa dia tidak bisa mengemudi. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mencari sopir? Tapi bagaimana bisa dikendarai oleh pengemudi dibandingkan dengan mengemudi sendiri? Selain itu, apakah saya harus mencari supir untuk mengemudikan mobil sport saya? Bukankah itu tidak masuk akal? Diperlukan setidaknya 1 bulan untuk mendaftar dan belajar mengemudi. Dominic tidak berpikir dia bisa menunggu lebih dari sebulan. Dalam sistem, ada bilah keterampilan di mana keterampilan dapat ditambahkan dengan bebas. Jadi, dia membuka panelnya. Ada 1 poin kaya lagi. Tadi malam, $1,5 juta telah dibebankan pada TikTok-nya yang jumlahnya mencapai lebih dari $77 juta, sehingga poin kekayaannya meningkat 1 poin. Dominic mengklik plus di belakang poin keterampilan dan memasuki mengemudi mobil. Kemudian sistem mulai memuat. Beberapa detik kemudian, Dominic tiba-tiba merasa bahwa sejumlah pengetahuan tentang mengemudi telah muncul di benaknya. Yang mana remnya? Yang mana pedal gasnya? Yang mana koplingnya? Bagaimana Anda harus menyalakan mobil? Bagaimana Anda harus memasangnya? Bagaimana Anda harus berbelok? Bagaimana Anda harus mundur? Rasanya Dominic sendiri pernah mengendarai mobil sebelumnya dan perasaannya sangat jelas. Dominic sangat senang. Sistem ini sangat luar biasa. Sekarang dia tidak sabar untuk mencoba mobil. Setelah keluar dari International Residence, dia datang ke Hotel Golden Leaf lagi. Saat dia tiba di pintu, Sharon keluar untuk menyambutnya. Tuan Lewis, sarapan sudah siap. Silakan ikut dengan saya. Dominic merasa Sharon sangat bijaksana. Tadi malam, Sharon memanggilnya Dominic di WhatsApp. Tapi sekarang, dia memanggilnya Tuan Lewis. Dominic terkesan dengan sikapnya. Setelah sarapan, saat dia berjalan keluar hotel, Sharon dengan sengaja mendekatinya dan berbisik di telinganya. Dominic,
jangan lupakan persetujuan kami. Nafasnya yang segar dan murni melayang ke telinga Dominic dan menggelitik hatinya. Jadi dia mengutuk secara internal, sungguh Sirena. Dominic menghabiskan ratusan ribu dolar untuk mengganti pakaiannya. Seperti kata pepatah, penjahit membuat pria itu. Setelah mengganti pakaian murah menjadi salah satu merek terkenal, Dominic memang memiliki tampilan baru yang cerah. Selain itu, dia telah menambahkan 4 poin kaya pada konstitusinya tadi malam. Dia tampak jauh lebih energik, seolah-olah dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tampak seperti anak generasi kedua yang kaya. Jika dia mengenakan pakaian ini untuk membeli rumah kemarin, dia tidak akan diabaikan di aula selama beberapa menit. Setelah berganti ke set pakaian baru, dia pergi ke toko Mercedes-Benz. Setelah membeli sebuah Mercedes-Benz yang harganya lebih dari 460 ribu dolar, dia langsung membayar dan membawanya pergi. Karena pakaian barunya, dia tidak menghadapi situasi di mana penjual memandangnya, tetapi langsung merasa malu dengan pembayaran langsungnya. Saat mengendarai Mercedes-Benz yang baru dibeli, dia tidak merasakan keanehan, jadi dia tiba-tiba merasa bahwa sistemnya sangat luar biasa. Namun, satu masalah lagi perlu ditangani. Meskipun dia tahu cara mengemudikan mobil, dia tidak memiliki SIM. Bagaimana dia bisa mendapatkan SIM? Di antara semua orang yang dia kenal, sepertinya tidak ada orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Sharon. Dominic mengira Sharon seharusnya bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah asisten manajer hotel bintang 8, jadi dia seharusnya mengenal beberapa orang yang berkuasa. Oleh karena itu, dia berkendara langsung ke pintu masuk Golden Leaf Hotel dan menelponnya. Dominic, kamu sangat merindukanku? Suara Sharon yang menarik datang dari sisi lain telepon. Sharon, aku ingin meminta bantuanmu, kata Dominic langsung. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda butuh sesuatu. Saya tidak akan pernah menolak jika itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Sharon, bisakah kamu keluar dan berbicara denganku? Saya di pintu masuk hotel, dan sebuah Mercedes-Benz yang baru dibeli diparkir di sebelah kiri, tapi belum terdaftar. Baik, tunggu aku akan segera ke sana. Sharon menutup telepon dan muncul di dekat mobil Dominic dalam waktu kurang dari 5 menit. Sharon duduk di kursi penumpang dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin mendapatkan SIM. Sharon, apa kamu punya cara? Uang bukanlah masalah. Dominic berkata langsung. Surat izin mengemudi. Sharon memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, bagaimana mungkin anak generasi kedua yang super kaya seperti Dominic tidak memiliki SIM pada usianya. Tetapi karena dia tidak menjelaskan, dia tidak akan bertanya. Ini seharusnya tidak sulit. Kapan kamu menginginkannya? Tanya Sharon. Semakin cepat, semakin baik. Kalau begitu, berikan saya KTP Anda dan saya akan mengambil foto. Baik. Dominic mengeluarkan ID-nya dan menyerahkannya padanya. Sharon mengambilnya, mengambil foto dengan ponselnya, lalu mengirimkannya ke orang lain. Lalu dia menelpon. Hei, aku telah mengirimimu foto identitas. Bisakah Anda meminta saudara ipar saya untuk mendapatkan SIM untuk itu? Secepatnya. Baiklah. Terima kasih dan juga ucapkan terima kasih padanya. Sharon menutup telepon dan berkata kepada Dominic, kamu bisa mendapatkannya di sore hari. Terima kasih, Sharon. Berapa biayanya? Saya akan mentransfer uang itu kepada Anda. Uang apa? Kami menggunakan nama depan, jangan menganggap saya sebagai orang asing. Nah, Sharon, apakah kamu bebas? Bisakah Anda pergi dengan saya ke suatu tempat? Tanya Dominic. Karena kau mengajakku berkencan, aku bebas walaupun sebenarnya tidak. Sharon, tunggu sebentar, dan ayo pergi. Dominic menyalakan mobil dan meninggalkan Golden Leaf Hotel. Bab 8, mengirim mobil sebagai hadiah.
Dominic membawa Sharon ke toko Porsche 4S. Begitu mereka berhasil melewati pintu, seorang pramuniaga cantik datang untuk menerima mereka. Penjual wanita itu melihat keduanya keluar dari Mercedes-Benz G yang baru dibeli, dan pakaian di Dominic menunjukkan bahwa dia kaya. Jadi dia bertanya dengan antusias, "Pak, Nyonya, apakah Anda ingin melihat beberapa mobil?" "Iya." Dominic menjawab, "Bolehkah saya bertanya, model apa yang ingin Anda lihat? Apakah Porsche 911 tersedia sekarang?" "Iya." "Kalau begitu, ajak kami untuk melihatnya." "Tolong begini, Pak." Penjual wanita cantik itu membawa keduanya ke Porsche ke-911. Dua mobil model ini sekarang tersedia. Satu berwarna merah dan yang lainnya hitam. "Mana yang ingin Anda lihat, Pak?" Dominic melirik dan menjawab, "Saya mau yang merah ini. Buat faktur sekarang." Penjual wanita cantik itu sedikit bingung. Bertanya-tanya apakah Dominic baru saja membeli mobil itu secara langsung tanpa melihatnya. Benar-benar taipan di luar imajinasi. "Pak, apa kau tidak mau melihatnya?" "Apa aku tidak melihatnya? Yang merah itu cantik." Penjual wanita itu sudah lama bekerja di sana, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membeli mobil dengan cara ini, meminta faktur langsung setelah melihat sekilas tampilan mobil, tetapi tanpa melihat interiornya. "Kalau begitu, tolong ikut saya, Pak." Kemudian dia membawa keduanya ke meja depan dan mulai memperkenalkan performa mobil tersebut kepada Dominic. "Pak, Porsche 911 merah ini adalah mobil sport kelas atas terbaru. Dilengkapi dengan mesin flat six twin turbo yang berlawanan secara horizontal." Sebelum perkenalan selesai, Dominic menyela, Oke. Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Katakan saja berapa harganya. Pilihan apa yang Anda butuhkan?" "Yang terbaik." "Mohon tunggu sebentar. Saya akan menghitungnya untuk Anda." 2 menit kemudian, "Pak, totalnya 500.000. Setelah pembayaran, mereka berdua duduk di sofa di aula, menunggu staf melakukan formalitas. Sharon mengira Dominic telah memintanya ke sini untuk mengendarainya kembali. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memilih mobil merah, dia tetap ingin memberinya beberapa saran. "Dominic, menurutku, kamu tidak cocok untuk mengendarai mobil merah. Kenapa kamu tidak memilih yang hitam itu? Ini bukan untukku, tapi untukmu." "Sharon, menurutku mobil merahmu lebih cocok dengan temperamenmu," jawab Dominic sambil tersenyum. "Untuk saya." "Dominic, apa kamu bercanda?" Sharon bertanya dengan kaget. "Apa aku terlihat bercanda?" "Ini untukmu, Sharon." Tidak, itu terlalu mahal." "Saya tidak tahan." Sharon langsung menolak. "Sharon, karena kamu memanggilku dengan nama depanku, jangan menolaknya. Kamu juga tahu bahwa uang ini tidak banyak untukku. Hanya 2 kali makan. Jika kamu menolak, apakah kita masih bisa berteman?" Baik. Terima kasih, Dominic." Sharon merasa sangat bahagia karena dia masih mengendarai mobil seharga sekitar $15.000 dan gaji tahunannya hanya sekitar $80 atau $90.000. Sewa bulanan, pakaian, dan kosmetiknya menghabiskan setengah dari gajinya, dan dia masih memiliki seorang adik laki-laki yang baru saja lulus kuliah dan tidak punya pekerjaan, jadi dia mengirim sisa uangnya kembali ke rumah. Oleh karena itu, meskipun dia terlihat glamor, pada kenyataannya, dia tidak memiliki tabungan sama sekali dan tidak mampu membeli mobil mewah seperti itu. Apalagi, itu adalah Porsche 911 merah. Wanita manapun pasti akan menyukainya. Penjual wanita cantik berjalan di belakang mereka dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Dia menatap Sharon dengan iri, karena dia juga ingin memiliki teman kaya yang bisa memberinya mobil mewah senilai $500.000. "Pak, tolong beri kami atau nomor Katie. Kami akan membantu Anda mendapatkan asuransi dan mendaftar."
Dominic memandang Sharon dan berkata, "Sharon, gunakan milikmu." Dominic, itu tidak pantas. Meskipun dia mengatakan bahwa mobil itu dibeli untuknya, Sharon mengira dia bisa mengemudikan mobil itu dan tidak pernah menyangka mobil itu akan terdaftar atas namanya. Jika demikian, mobil ini akan menjadi miliknya di masa depan. Saat itu, Sharon merasa sedikit bingung dengan keberuntungan yang tiba-tiba. "Bukankah aku baru saja mengatakan akan memberikannya padamu? Apa menurutmu aku bercanda?" Baik. Dominic, terima kasih banyak." Sharon menyerahkan kartu identitasnya kepada pramuniaga cantik itu. Sekitar 10 menit kemudian, penjual wanita cantik itu datang lagi. "Pak, semua formalitas telah diperhatikan. Ini kunci dan dokumennya. Anda dapat memiliki mobil Anda sekarang. Sharon, bawa mereka. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Dominic bangkit dan pergi. Sharon membawa mereka dan pergi ke mobil. Kedua mobil itu berjalan di jalan, satu demi satu. Tidak lama setelah mereka pergi, Dominic yang memimpin menerima telepon dari Sharon. "Dominic, kemana kita akan pergi sekarang? Bagaimana kalau pergi ke hotel untuk makan?" "Tapi aku belum lapar." "Aku juga tidak lapar," kata Sharon. "Kenapa kamu tidak datang ke rumahku?" Dominic bertanya. Baik, keduanya pergi ke J International Residence, memarkir mobil mereka, dan berjalan ke gedung nomor 1 bersama. Sharon juga mendengar tentang tempat itu. Selain itu, kediaman ini sangat dekat dengan tempat kerjanya, sehingga setiap kali dia lewat, matanya akan penuh rasa iri, dan dia bermimpi memiliki apartemen di sana. Meskipun mimpinya agak jauh, tetap fantastis untuk datang dan melihatnya. Mereka berdua masuk lift gedung No. 1 dan langsung menuju ke lantai ke-37. Meskipun dia telah mempersiapkan mental dirinya ketika dia masuk, dia masih sedikit terpana oleh kemewahan di depannya. Di atas kepala mereka, ada lampu gantung yang bagus dan menakjubkan, dan jendela setinggi langit-langit seukuran dinding menghadap ke sungai. Sofa, televisi, dan lukisan semuanya mewah dan indah. Sharon mengira dia akan bersedia memberikan 10 tahun hidupnya sebagai imbalan untuk tinggal di rumah mewah ini setiap hari. "Silakan duduk." Dominic meminta Sharon untuk duduk dan menuangkan segelas air untuknya. Sharon menunjuk ke jendela besar dari lantai ke langit-langit dan bertanya, "Dominic, rumahmu sangat indah. Pemandangan sungai di malam hari pasti sangat indah. Tidak buruk. Jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat datang kapan saja." "Betulkah?" Sharon bertanya. "Tentu saja." Ngomong, Sharon, dari mana asalmu?" "Saya dari City Cloud, dan saya telah bekerja di Jaun selama 3 atau 4 tahun. Jadi, kamu membeli rumah di sini?" "Belum. Harga rumah sangat tinggi. Saya tidak tahu kapan saya bisa membelinya," keluh Sharon. "Sharon, dengan gajimu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membeli rumah dengan hipotek." Dominic berkata dengan ragu, "Sebenarnya, gaji saya tidak tinggi, dan saya perlu menghidupi orang tua dan adik laki-laki saya. Selain itu, saya menyewa rumah sendiri dan perlu membeli pakaian dan kosmetik. Jadi, saya tidak bisa menabung sama sekali," jawab Sharon, agak cemas. Bab 9. Apakah Anda ingin pindah? "Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku? Rumah itu terlalu besar untuk 1 orang saja dan kamu bisa menghemat uang sewa." Dominic tidak tahu mengapa dia membuat tawaran ini ketika dia baru mengenal Sharon selama 2 hari. Mungkin tampak terlalu dini untuk mengundang seseorang untuk tinggal bersamanya. Tetapi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, secercah harapan muncul di hatinya. Dia bahkan tidak menyadari betapa patuh dia ketika dia bersama Sandra. Dia selalu tunduk padanya dan hampir tidak menyuarakan pendapatnya sendiri. Namun, dia benar-benar berbeda ketika dia bersama Sharon.
Dialah yang membuat keputusan dan dia akan mencari pendapatnya setiap saat. Pria mana yang tidak memiliki sedikit kebanggaan maskulin? Siapa yang tidak ingin menjadi fokus perhatian wanita? Inilah mengapa tindakan dan kata-kata Shiren menarik baginya dan dia secara naluriah ingin bersamanya. Apakah itu? Baik. Shiren bertanya dengan ragu-ragu. Dia merasa sangat bersemangat terlepas dari kata-katanya. Jika dia bisa tinggal bersama Dominic, dia akan bisa mencari perlindungannya. Dia tidak peduli apakah Dominic akan keluar dari barisan. Bahkan, dia berniat merayunya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Setiap orang akan melalui ini suatu hari nanti. Dia sangat keras kepala sejak dia masih kecil. Dia adalah primadona kampus dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi dan memiliki banyak pengagum, termasuk beberapa cowok kampus dan putra dari keluarga kaya, tetapi dia telah menolak mereka semua. Dengan kata lain, dia tidak memiliki pengalaman berkencan. Dia memiliki tujuan yang jelas. Jika dia hanya ingin mencari pria biasa untuk menghabiskan sisa hidupnya, dia tidak keberatan berkencan dengan pria sebanyak yang dia inginkan. Tapi ini bukanlah yang dia inginkan. Dia ingin menyadari nilainya sendiri, mengubah takdirnya dan keluarganya. Bagi mereka yang dapat membantunya menyadari nilainya di masa depan, seseorang yang menggunakan barang bekas dan seseorang yang tidak akan membuat perbedaan dunia. Inilah mengapa dia tidak memiliki pengalaman berkencan, karena dia telah menunggu hari ini. Dominic adalah kunci untuk membantunya menyadari nilainya, jadi selama dia berhasil memenangkan hatinya, dia tidak perlu naik jauh ke puncak. Langkah pertama saja sudah cukup. Dia tidak pernah membayangkan menikah dengan keluarga yang sangat kaya seperti keluarga Dominic, karena keluarganya biasanya akan mengatur agar dia menikah dengan seseorang dengan status yang sama. Dia memiliki gagasan yang jelas tentang di mana dia berdiri di dunia ini. Karena inilah yang dia pikirkan, dia tidak akan berpikir tentang pernikahan sama sekali. Undangan Dominic untuk tinggal bersamanya adalah kejutan yang menyenangkan dan tidak terduga sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa yang salah? Rumah itu terlalu besar untuk saya tinggali sendiri, jadi saya akan menyambut seseorang untuk diajak bicara. Jika Anda punya pacar, Anda boleh mengabaikan tawaran saya. Saya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu dia menambahkan. Tentu saja tidak. Apa yang kamu bicarakan? Dominic, kamu mungkin berpikir itu lucu tapi aku tidak pernah berkencan dalam hidupku. Aku hanya ingin tahu apakah aku akan memaksakanmu Shiren dengan cepat menambahkan, berharap dia tidak akan salah paham. Dia tidak pernah berkencan. Mustahil. Dominic berpikir. Meskipun demikian, dia berkata, Anda tidak akan memaksakan diri kepada saya. Saya akan menikmati beberapa teman dan ini terlalu banyak ruang bagi saya untuk hidup sendiri. Jika Anda tidak keberatan, saya juga akan mengundang beberapa teman di kampus untuk pindah juga. Jika demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih. Haruskah saya pindah besok? Itu kesepakatan. Apakah Anda memerlukan bantuan? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula aku tidak punya banyak. Baiklah kalau begitu. Jangan ragu untuk melihat-lihat dan memilih kamar Anda. Anda dapat memilih kamar mana saja di lantai ini. Kamar saya hanya satu lantai di atas. Anda dapat memilih untuk tetap di lantai yang sama tetapi ingat untuk mengunci pintu di malam hari, kata Dominic dengan nada menggoda. Dominic, saya akan membiarkan pintu tidak terkunci bahkan jika saya memilih untuk tetap di lantai ini. Anda dapat masuk kapan saja Anda mau, kata Shiren dengan genit. Dia sedikit nakal. Dominic berpikir. Shiren, apa kau tidak mau pergi berenang denganku? Jangan ragu untuk melakukannya kapan saja di masa depan. Ada kolam di lantai atas. Tentu. Haruskah kita pergi berenang sekarang? Tanyanya genit. Ahem. Sudahlah. Ayo lakukan lain kali. Dominic merasa bahwa dia sama sekali bukan pasangan Shiren dan cara seksi dia setengah terkapar menunjukkan bahwa dia adalah penggoda alami.
Jika dia terus menggodanya, dia merasa ada hal lain yang akan menjadi sulit. Sharon bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya sebelum membungkuk dan berbisik pelan di telinganya, "Jangan lupa untuk mengeluarkan undangan kapanpun Anda ingin berenang. Saya sudah membeli pakaian renang saya tetapi belum menemukan siapapun yang menghargainya." Dominic merasa dirinya menjadi panas di mana-mana dan dia menahan keinginan untuk ikut dengannya saat dia bangkit berdiri. "Sharon, silakan melihat-lihat. Aku akan naik ke atas untuk mengambil sesuatu dan kita akan kembali ke hotel sebentar lagi." Dominic mencari alasan, berwajah merah. Dia hampir tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba dia menyadari bahwa mengundang Sharon untuk tinggal bersamanya adalah sebuah kesalahan. Bagaimana dia bisa menahan pesonanya jika dia harus menghadapinya setiap hari? Bukankah itu takdir yang lebih buruk dari kematian? Sharon tidak bisa menahan tawa dan berpikir bahwa Dominic sangat menggemaskan. Dia bisa menyimpulkan bahwa Dominic mungkin masih perawan. Siapa yang percaya bahwa seseorang dari keluarga sangat kaya seperti Dominic bisa jadi perawan? Apakah Dominic tidak bisa bangkit? Tidak mungkin. Jika ini benar, di manakah letak keuntungan saya? Bagaimana saya bisa mendapatkan bantuannya? Tidak. Itu tidak mungkin benar. Dia diam-diam mengulangi setelah dirinya sendiri. Dominic mungkin akan memilikinya di sana dan kemudian jika dia tahu tentang pikirannya. Beraninya kau mencurigaiku tidak bisa bangkit? Itu terlalu menghina. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya bisa melakukannya 9 kali dalam semalam. Dia naik ke lantai atas dan memasuki kamar tidurnya. Dia melemparkannya ke tempat tidur yang besar dan mewah. Dia naik ke atas untuk menghindari Sharon karena dia menganggapnya terlalu menggoda. Dia tidak bisa menahan pesonanya, tapi dia sama sekali tidak dimatikan olehnya. Dia menggali ponselnya dan mengetuk WhatsApp-nya. Dia melihat ada lebih dari 100 komentar di postingannya kemarin tentang pemandangan malam di tepi sungai. Dia melihat-lihat beberapa di antaranya dan melihat bahwa komentar ini sebagian besar adalah komentar sarkastik. Dia hanya menjawab mereka yang berhubungan baik dengannya tetapi dia tidak mengungkapkan bahwa dia telah membeli rumah di distrik ini. Lagi pula tidak ada yang akan mempercayainya. Ketika dia memeriksa obrolannya, dia melihat bahwa dia memiliki beberapa pesan yang belum dibaca. Jesse mengucapkan selamat pagi padanya. Pesan lain datang dari sepupunya, putri tertua bibinya, Lily. Dia 2 tahun lebih muda darinya dan berada di tahun pertama kuliahnya di kota lain. Mereka cukup dekat. Dia tinggal bersama bibinya selama 2 tahun pertama sekolah menengahnya dan hanya pindah dengan bibinya yang lain ketika dia berada di tahun terakhir sekolah menengahnya. Tahun terakhir sekolah menengahnya lebih membuat stres dan bibinya memiliki seorang putra yang lucu yang mengganggu studinya, jadi dia pindah untuk tinggal bersama bibi lain yang hanya memiliki seorang putri yang berusia 2 tahun lebih tua dan telah lulus. Teks Lily berbunyi, "Dominic, di mana kamu mengambil foto ini? Itu terlihat cantik." Dominic mengetik tanggapannya. Dia menjawab, "Saya mengambil foto ini di Jaun. Jangan ragu untuk melakukan perjalanan selama liburan sekolah Anda. Saya akan mengajak Anda berkeliling." Dia dengan cepat menjawab, "Apakah kamu serius? Sebaiknya kamu tidak bercanda." Dominic menjawab, "Tentu saja saya serius. Kapan saya pernah berbohong?" Lily menjawab, "Bagus, kita punya kesepakatan. Aku akan mampir saat istirahat sekolah." Dominic menjawab, "Oke." Lily memberitahunya, "Dominic, saya sekarang menjadi penyiar langsung. Ingatlah untuk mendukung saya ketika Anda punya waktu." Dominic menjawab, "Kido, kamu tahu cara mengadakan live streaming sekarang?" Lily membalas, "Dominic, beraninya kamu. Teman sekamar saya semuanya adalah penyiar langsung. Menyenangkan dan kami bisa mendapatkan uang tambahan sebagai sampingan." Dominic menjawab, "Tentu, saya akan melihat malam ini dan membantu Anda meningkatkan jumlah popularitas Anda." Lily menjawab, "Tentu saja." "Dominic, apakah kamu masih bekerja paruh waktu?"
Saya telah memperoleh lebih dari $460 bulan lalu dan ibu saya memberi saya $230 lagi. Beri saya waktu sebentar, saya akan mentransfer 300 kepada Anda. Ingatlah untuk mengajak Sandra keluar untuk makan enak. Dominic tersentuh oleh sikapnya. Mereka hampir tidak berbicara setelah dia pindah selama tahun kedua sekolah menengahnya, tetapi mereka masih sangat dekat. Dominic menjawab, tidak apa-apa. Gunakan uangnya untuk membeli makanan lezat atau gaun yang bagus untuk diri Anda sendiri. Saya akan memberi Anda kejutan ketika Anda mengunjungi town selama liburan Anda. Lily bertanya, kejutan macam apa? Dominic menjawab, itu rahasia. Lily menyatakan, kamu benar-benar menggoda. Baiklah, saya pergi ke kelas. Bicaralah segera. Selamat tinggal. Dominic juga menandatangani. Selamat tinggal. Tidak lama kemudian dia melihat bahwa dia telah mentransfer $300 melalui PayPal kepadanya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menerima gerakannya. Aku akan memberimu hadiah yang bernilai 1.000 atau bahkan 10.000 kali lebih banyak daripada yang kau berikan padaku malam ini, pikirnya. Dominic memutuskan sudah waktunya untuk turun, jadi dia turun dan melemparkan satu set kunci ke Siren. Dia harus berpegang teguh pada kata-katanya sekarang setelah dia mengeluarkan undangan. Bagaimanapun, dia selalu bisa pindah jika dia tidak bisa lagi menahan godaan. Membeli rumah lain bukanlah masalah. Dia tidak punya banyak, tapi yang dia punya adalah uang. Menurutnya, pria dan wanita tidak boleh main-main kecuali mereka menjalin hubungan. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka bersiap-siap untuk kembali ke Golden Leaf Hotel bersama. Bab 10 Tuan Yates. Saat ini, di kantor ketua di lantai 33 di lantai atas Golden Leaf Hotel. Sam Lester, yang merupakan manajer umum Golden Leaf Hotel, berdiri di hadapan seorang pria berusia 30-an. Pria itu duduk di kursi presiden. Dia setengah terkapar di kursi dan kedua kakinya di atas meja. Dia tidak lain adalah presiden Golden Leaf Hotel, Hugo Yates. Dia juga pemegang saham terbesar Golden Leaf Hotel. Sam, apakah kamu punya kabar terbaru untuk dilaporkan di hotel? Dia bertanya. Dia telah melakukan perjalanan ke negara bagian terdekat untuk urusan bisnis dan mampir ke hotel untuk melihat keadaannya. Ini adalah kunjungan yang tidak direncanakan dan dia biasanya hanya mengunjungi hotel sekali atau 2 kali setahun. Presiden Yates, semuanya baik-baik saja. Bisnis tumbuh dengan mantap dan kami naik sekitar 20% setiap tahun, jawab Sam. Kerja bagus, Sam. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda akan menerima 2 kali lipat bonus yang Anda terima tahun lalu, dan bonus karyawan hotel juga akan meningkat 50%. Terima kasih, Presiden Yates, kata Sam dengan hormat sambil membungkuk. Baiklah, Anda dapat kembali bekerja jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilaporkan. Ini hanya kunjungan yang tidak direncanakan, saya akan segera pergi, Hugo melambai dengan santai. Saya berpikir sejenak sebelum menambahkan, Presiden Yates, saya ingin melaporkan bahwa seorang tamu mendaftar untuk kartu keanggotaan kemarin dan segera mentransfer $15 juta ke rekeningnya. Oh, apakah dia melakukannya atas namanya sendiri, atau apakah itu akun perusahaan? Hugo bertanya, ketertarikannya terusik. Ini akun pribadi. Dia juga menghabiskan $200.000 untuk sekali makan kemarin dan meminta hotel untuk menyiapkan makanan untuknya setiap hari. Makanannya harus berkualitas terbaik dan jika dia tidak berhasil, mereka bisa membuangnya. Kenapa dia terdengar seperti orang kaya baru? Berapa umurnya? Informasi yang kami miliki menunjukkan bahwa dia berusia 21 tahun dan sepertinya dia belajar di Universitas Jacquinion. 21 tahun dan hanya seorang pelajar. Namun dia mentransfer $15 juta ke rekeningnya untuk makan. Pernahkah Anda bertemu orang ini? Saya belum pernah bertemu dengannya, Presiden Yates.
Dia dilayani oleh manajer lobi kami, Sharon Chambers, kemarin. Tolong minta Sharon untuk menemuiku. Tentu saja, Presiden Yates. Sam segera menelpon ke walkie-talkie-nya. Apakah Miss Chambers ada? Harap balas setelah Anda menerima pesan saya. Segera, walkie-talkie-nya berderak dengan tanggapan. Tuan Lester, Nyonya Chambers keluar pagi ini dan belum kembali. Sam dengan cepat melirik ke arah Hugo sebelum bertanya, apa kamu tahu kemana dia pergi? Tidak, dia tidak memberitahu kita. Sam menghentikan pembicaraan, menoleh ke Hugo, dan berkata, Presiden Yates, aku akan mengantarnya sekarang. Hugo menjawab tanpa ekspresi, jangan khawatir. Mari kita tunggu dia kembali. Sam, bagaimana Anda bisa membiarkan seorang karyawan meninggalkan tempat kerjanya selama jam kerja, tanpa mengungkapkan kemana dia pergi? Maafkan saya, Presiden Yates. Ini adalah kekeliruan saya. Saya pasti akan bekerja untuk mengelola karyawan dan mengatur ulang cara hotel beroperasi, jawab Sam dengan hati-hati. Dia sedikit kesal saat itu. Apa yang salah dengan Sharon? Dia biasanya adalah karyawan yang sangat baik, jadi mengapa dia menjatuhkan bola pada saat yang sangat penting? Dia menerima pembicaraan karena dia. Ruangan menjadi sunyi. Hugo melihat ke bawah dan mulai bermain dengan ponselnya, sementara Sam terus berdiri di hadapannya. Dia tidak berani menggerakkan otot dan berdoa agar Sharon segera kembali. Dominic dan Sharon kembali ke hotel. Dia segera menuju ke kamar pribadinya untuk makan malam. Sharon langsung menuju ke kantor manajer umum karena dia telah diberitahu bahwa Tuan Lester sedang mencarinya setelah dia kembali ke hotel. Dia mengeluarkan walkie-talkie-nya setelah dia menyadari bahwa dia tidak ada di mejanya dan berkata, Tuan Lester, ini Sharon Chambers. Saat ini, saya berdiri di depan kantor Anda. Bolehkah saya tahu di mana saya harus mencarimu? Kaki Sam sudah mulai mati rasa setelah berdiri tegak di depan presiden ketika suara Sharon akhirnya berderak melalui walkie-talkie. Dia menjawab, Sharon, silakan pergi ke kantor presiden. Hatinya hancur ketika dia mendengar instruksi Sam agar dia pergi ke kantor presiden. Dia bahkan menangkap nada aneh dari suara Sam. Presiden pasti ada di kota sejak dia dipanggil ke kantornya. Presiden Yates adalah karakter yang misterius dan meskipun telah dipekerjakan oleh hotel selama lebih dari 3 tahun, satu-satunya pandangan sekilas tentang presiden adalah selama makan malam perusahaan tahunan. Dia terkejut bahwa dia telah meminta untuk menemuinya tepat ketika dia tidak berada di hotel selama jam kerja. Dia mungkin kehilangan pekerjaannya jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik. Akan menjadi bencana jika dia kehilangan pekerjaannya sebelum mendapatkan Dominic. Sharon bergegas ke kantor presiden. Beberapa menit kemudian, dia berdiri di depan pintu kantor presiden. Ketukan. Mengetuk. Dia mengetuk 2 kali. Silakan masuk. Dia mendengar seseorang berkata dengan tenang. Sharon membuka pintu dan melihat Sam berdiri di depan Presiden Yates yang tetap duduk. Halo Presiden Yates dan Tuan Lester, saya Sharon Chambers, katanya dengan suara gemetar saat dia menyeberangi ruangan. Hugo dengan cermat mempelajari Sharon setelah dia masuk dan memperkenalkan dirinya. Dia memperhatikan bahwa dia sangat cantik dan memiliki sosok yang hebat. Dia menunjukkan kesan profesionalisme dalam pakaian kerjanya yang cerdas. Dia tidak mengharapkan wanita secantik itu dipekerjakan oleh hotelnya. Tampaknya menyia-nyiakan bakatnya untuk tetap menjadi manajer lobi. Miss Chambers, Anda pergi tanpa mengungkapkan kemana Anda pergi selama jam kerja Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi manajer lobi? Tanyanya tegas. Kegugupan Sharon tumbuh pada nada interrogatif Presiden Yates saat dia melangkah ke kantornya. Dia sedikit kewalahan oleh sikap sombong atasannya, tetapi dia tetap tenang saat menjelaskan, Maaf, Presiden Yates, saya meninggalkan hotel untuk melayani klien. Menghadiri klien.
kapan manajer lobi diminta untuk melayani klien? Apakah ini bagian dari tugas Anda, atau Anda mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari klien ini? Hugo bertanya tajam. Dia mengenal wanita yang ingin naik pangkat dengan sangat baik, dan juga tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka. Dia dengan jelas berasumsi bahwa Sharon adalah orang seperti itu. Kesan pertamanya tentang Sharon positif, tetapi setelah dia mendengar bahwa dia telah meninggalkan hotel untuk melayani klien, dia segera memutuskan bahwa dia adalah salah satu wanita yang akan pergi ke pesta dan melayani klien dengan makan dan tidur bersama mereka. Presiden Yates, Anda boleh mengeluarkan peringatan disipliner atau memecat saya, tapi tolong jangan menghina saya. Pak Lewis ingin membeli mobil hari ini, dan dia sedang mengendarai mobil lain, jadi dia meminta agar saya mengemudikan mobilnya yang sekarang kembali ke hotel. Dia adalah klien VIP hotel kami, jadi saya memenuhi permintaannya, kata Sharon, kemarahan merayap ke suaranya. Sharon sedikit kesal, karena Presiden Yates menyindir bahwa dia adalah seorang pelacur yang akan melebarkan kakinya untuk siapa saja yang kaya. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini, dan paling tidak, dia masih perawan. Dia berusia 27 tahun ini, dan untuk seseorang yang begitu cantik, dibutuhkan banyak upaya untuk tetap murni dalam masyarakat yang penuh dengan godaan ini. Siapa Tuan Lewis? Presiden Yates bertanya. Mungkin VIP yang mentransfer 15 juta ke akunnya kemarin, jawab Sam. Di mana dia sekarang? Dia sedang makan malam di private room 3, jawab Sharon. Baiklah, mari kita bertemu dengan VIP ini dan memverifikasi cerita Anda. Dia keluar dari kantornya, sementara Sam dan Sharon dengan cepat mengikutinya.